Halo History Lovers, masih dari balada pertempuran Perang Dunia Kedua. Kali ini kita akan membahas salah satu pertempuran ikonik lainnya, yaitu pertempuran Stalingrad. Bagaimana kisahnya? Siapkan kopi, mari kita nikmati histori. Dalam kurun waktu 23 Agustus 1942 hingga 2 Februari 1943, dunia menjadi saksi terjadinya pertempuran Stalingrad, salah satu pertempuran paling legendaris yang dikenang hingga kini. Pertempuran ini diakui sebagai yang terbesar dan paling brutal dalam sejarah Perang Dunia Kedua, yang mengakibatkan sekitar 3 juta jiwa melayang sia-sia dan neraka seolah tercipta di dunia kala itu. Bagi Jerman, kota Stalingrad dianggap penting karena merupakan kota industri terbesar di tepi sungai Volga yang merupakan alur transportasi penting ke Laut Kaspia. Jatuhnya Stalingrad ke tangan Jerman akan memudahkan gerak maju pasukan Jerman menuju Kaukasus yang memiliki cadangan minyak terbesar di Eropa yang akan digunakan pada mesin perang Jerman yang sering kehabisan bahan bakar. Menguasai Stalingrad juga akan membuat Amerika kesulitan mengirim bantuan menuju Uni Soviet melalui koridor Persia yang terletak di tepi Laut Kaspia. Pertempuran hebat ini dimulai dengan pertempuran jarak dekat dan serangan langsung terhadap warga sipil lewat serangan udara oleh Jerman. Tentara Soviet dan rakyat kota Stalingrad juga tak tinggal diam dan melakukan serangkaian serangan balasan terhadap pasukan Nazi Jerman. Pasukan Soviet pada awalnya mampu memperlambat pasukan Jerman selama pertempuran brutal di utara Stalingrad. Pasukan Stalin memang kehilangan lebih dari 200.000 orang, tetapi mereka berhasil menahan tentara Jerman untuk sementara waktu. Dengan pemahaman yang kuat tentang rencana Hitler, Uni Soviet telah mengirim banyak persediaan gandum dan ternak keluar dari Stalingrad. Namun lebih dari 400.000 penduduk kota tidak dievakuasi karena para pemimpin Soviet percaya kehadiran mereka akan menginspirasi pasukannya. Sementara itu, Adolf Hitler memerintahkan kepada pasukannya agar dalam kondisi apapun, kota Stalingrad harus direbut. Akibatnya pasukan Jerman bertempur mati-matian untuk merebut kota itu. Dalam beberapa hari setelah meluncurkan serangannya, Angkatan Udara Luftwaffe Jerman telah membuat sungai Volga tidak dapat dilalui untuk pengiriman dan telah menenggelamkan beberapa kapal komersial Soviet dalam prosesnya. Dari akhir Agustus hingga akhir serangan, Luftwaffe melakukan lusinan serangan udara di kota itu. Jumlah korban sipil tidak diketahui pasti, namun diyakini bahwa puluhan ribu terbunuh dan puluhan ribu orang lainnya ditangkap dan dipaksa bekerja sebagai budak di kamp-kamp di Jerman. Uni Soviet terus menderita kerugian besar dalam serangan itu. Pada musim gugur 1942, Stalingrad pun menjadi kota reruntuhan. Hitler sangat tahu betul jika Stalingrad jatuh itu akan memberikan dampak psikologis yang sangat kuat pada Stalin, karena Stalingrad pada dasarnya mempunyai arti sebagai kota Stalin. Ketika Hitler menyatakan bahwa Stalingrad telah berhasil direbut, Stalin yang tahu harga dirinya sedang dipertaruhkan, memerintahkan bagi semua orang Soviet yang masih cukup kuat untuk memegang senapan dan mempertahankan kota. Meskipun banyak korban jiwa dalam serangan yang dilakukan oleh Luftwaffe, Stalin menginstruksikan pasukannya di kota untuk tidak mundur 1 inci pun dari medan pertempuran. Stalin sampai mendekretkan perintah nomor 227 yang terkenal, yaitu perintah jangan mundur. Mereka yang menyerah akan diadili oleh pengadilan militer. Bahkan dalam praktek di lapangan, banyak orang akan ditembak di tempat jika sampai berbalik badan meninggalkan medan pertempuran.
Pertempuran hebat itu berkecamuk di jalan-jalan Stalingrad dengan kedua belah pihak juga menggunakan sniper andalannya masing-masing yang bersiap di atap gedung-gedung kota. Salah satu sniper yang melegenda itu ialah Vasily Zaitsev. Sniper kebanggaan Uni Soviet itu berhasil membunuh 242 tentara dan beberapa di antaranya adalah perwira tinggi Jerman. Sementara pasukannya bertempur mati-matian di Stalingrad, komando tertinggi Jerman tidak menyadari bahwa Stalin telah mengumpulkan bala bantuan untuk menghancurkan pasukan Jerman dalam suatu kampanye musim dingin. Dengan pasukan yang kurang dari 20.000 tentara di kota dan kurang dari 100 tank, para jenderal Stalin itu mulai mengirim bala bantuan ke kota dan daerah sekitarnya. Jenderal Soviet Georgy Zhukov dan Alexander Vasilevsky mengorganisir pasukan Rusia di pegunungan utara dan barat kota. Dari sana mereka melancarkan serangan balik yang dikenal dunia sebagai Operasi Uranus. Meskipun mereka kembali mengalami kerugian yang signifikan, pasukan Soviet akhirnya mampu menjebak hampir 300.000 tentara Jerman. Dengan blokadenya itu, Soviet berhasil membatasi akses ke kota. Pasukan Jerman yang terperangkap di Stalingrad pun perlahan-lahan kelaparan. Uni Soviet pun memanfaatkan kelemahan yang dihasilkan selama bulan-bulan musim dingin yang ekstrim dan keras itu. Sebenarnya, Jerman memiliki kesempatan besar untuk menarik mundur pasukan sebelum Tentara Merah menyelesaikan pengepungannya. Akan tetapi, Hitler bersikeras agar pasukannya tetap bertahan di Stalingrad dan memerintahkan Luftwaffe untuk mengirimkan perbekalan bagi pasukannya. Namun Uni Soviet telah mengantisipasi hal itu dengan menambah jumlah meriam anti pesawat yang berada di sekitaran Stalingrad, yang menyebabkan banyak pesawat Luftwaffe tertembak jatuh saat berusaha mengirimkan perbekalan untuk pasukan Jerman yang berada di dalam Stalingrad. Suatu usaha lain untuk membebaskan pasukan Jerman yang terkepung dilakukan dengan mengirimkan tentara Grup Don, pimpinan Marsekal Erich von Manstein, salah seorang ahli strategi Jerman yang cemerlang. Akan tetapi, lagi-lagi serangan tersebut berhasil dihentikan oleh bala bantuan Soviet yang masih segar di Kotelnikovo. Akhirnya, ketika dihadapkan pada kemungkinan terkepung, Erich von Manstein menarik mundur pasukannya dan meninggalkan rekan-rekannya di Stalingrad menunggu takdir mereka masing-masing. Pada Februari 1943, pasukan merah telah merebut kembali kota Stalingrad dan menangkap hampir 100.000 tentara Jerman, meskipun masih ada perlawanan di kota itu hingga awal Maret. Dan pada akhirnya, Marsekal Friedrich von Paulus dan prajuritnya yang tersisa menyerah. Sebagian besar tentara Jerman yang ditangkap kemudian tewas di kamp penjara Rusia, baik karena penyakit atau kelaparan. Kekalahan di Stalingrad adalah kegagalan pertama dalam perang yang diakui secara terbuka oleh Hitler. Hal ini memaksa pasukan Hitler yang semula dalam posisi menyerang menjadi pihak yang bertahan, dan di sisi lain meningkatkan kepercayaan diri Uni Soviet yang terus melakukan pertempuran di front timur dalam Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya, pertempuran di Stalingrad menandai titik balik utama dalam konflik Perang Dunia Kedua. Itu adalah awal dari perjalanan menuju kemenangan bagi pihak sekutu. Itulah garis sejarah terjadinya pertempuran Stalingrad yang melegenda. Jika kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus memberikan informasi, edukasi sejarah, dan tentunya berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Terima kasih.